kita kembali di bincang-bincang kita. Saya akan ke Kak Gina. Tadi saya mau bertanya, dengan menyongsong Pilkada 9 Desember ini, ada nggak himbauan kakak selaku komisioner KPU kepada masyarakat maupun bakal calon? Disampaikan sekaligus closing statement. Himbauan kepada masyarakat, karena kondisi kita saat ini pandemi COVID-19, harapan saya seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar kondisinya sehat-sehat walafiat, terus tetap ikut protokol ya kesehatan. Untuk pilkada, harapan saya juga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkada 2020 ini. Terus untuk calon yang akan ditetapkan sebagai calon wali kota, ini kan belum ada nih, pendaftaran belum, jadi gak ada calon sama saya. Calon itu begitu nanti ketika saya sudah menetapkan calon wali kota Pematang Siantar, ya harapannya ya saat kondisi seperti ini ya harusnya lebih banyak sering turun, ambil hati masyarakat Siantar. Itu aja ya, semoga pilkadanya berjalan lancar, masyarakat Siantar juga sehat-sehat, itulah harapan saya. Baik, ke Bang Gokrif. Apa itu? Statement Bang. Closing statement. Ya. Oke. Dari saya yang pertama, semoga pandemi ini cepat berlalu karena ini persoalan pilkada, sehingga KPUD bisa bekerja dengan maksimal. Yang kedua, semoga juga dalam kondisi ini masyarakat taat protokol supaya mata rantai itu bisa terputus dan kita bisa sehat-sehat semuanya. Terus yang ketiga, yang terakhir, bahwasanya harapan dari KPU itu semoga itu bisa konkret dengan meminta partisipasi masyarakat atau stakeholder demi mendukung pelaksanaan pilkada yang lebih baik lagi. Asalkan di tengah jalan jangan diputus gitu, jangan dipotong ya. Itu sih. Yang berikutnya juga terkait closing statement saya tentang pembicaraan ini, bahwasanya Pilkada 2020 9 Desember bisa iya, bisa tidak. Kalaupun ia terjadi, hanya satu yang kita membuat sebuah alasan, pandemi ini sudah berlalu. Kalaupun tidak terjadi, maka sesuai dengan regulasi Perpres nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada daerah, bahwasanya di poin terakhir dikatakan pilkada serentak di 272 daerah akan dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan syarat pandemi ini bisa berlalu. Artinya regulasi itu sendiri juga berper di sana. Jadi harapan saya semoga ini bisa berlalu, Kota Pematang Siantar melaksanakan pilkada sehingga mendapatkan harapan yang mendapatkan wali kota yang tidak seperti yang sekarang ini. Terima kasih. Amin. Bang Bongsu. Oke. Kalau saya nggak penting soal COVID, sudah dibilang mereka tentang COVID, nggak usah ulang-ulang. Kalau saya memberi semangat buat KPU. KPU, Anda bisa menjadi pionir atau juga role model bagi negara ini dalam menyelenggarakan berbagai hal. Jangan takut, temukan yang tepat, dan juga kalian juga harus berpikir bahwa pemerintah harus berjalan, pilkada silakan jalankan, tetapi mulailah kita juga mulai masuk ke industri yang saat ini COVID telah memaksa kita, mau tidak mau, siapapun orangnya harus mempelajari digital, siapapun di kondisi sekarang ini. Jadi tidak ada alasan sebagian masyarakat nanti tidak bisa punya ini, nggak ada alasan, tidak alasan. COVID memaksa kita harus sudah tinggal situ. Jadi karena itu KPU berjalan terus, jangan belang-belang, tinggal di masa lalu, setengah lagi di masa depan gitu loh. Jangan, tentukan aja arahnya.
Oke, kita menangkan di masa depan, kita gunakan teknologi masa depan, kita gunakan segala sesuatu tentang masa depan dalam pilkada ini. Jangan takut, KPU maju terus, laksanakan pilkada, bongsu bersama. bongsu bersama. Enggak. Bang Christian? Ya baik, apa ya? Welcome to the jungle. Udah masuk lagi. Karena kita masuk pada new normal, new age, masuk pada belantara kerumitan dan semesta kemungkinan. Tapi the show must go on, hidup harus berlanjut ya. Dalam konteks pilkada serentak di 270 daerah yang sudah direncanakan ya, dilaksanakan 9 Desember tahun ini juga di Siantar, ya kita berharap sudah terjadi dan menjadi sebuah keniscayaan baru. Dalam konteks Siantar, saya yang punya kerinduan dengan berbagai tantangan dan kerumitan itu, sebenarnya kota kita Siantar secara pendekatan apapun, geopolitik, sumber daya manusia, alam, kapasitas, dan jaringan kota, punya segenap alutsista dan perangkat untuk menjadi semacam apa ya, project ya, pilkada jenis baru gitu semua. Saya berharap dan juga siap berpartisipasi mendukung KPU dan pemerintah bersama teman-teman untuk mewujudkan pilkada Siantar tahun ini. Dan Siantar punya potensi untuk menggelar sebuah pilkada mungkin yang bisa jadi percontohan bagi negara lain. Karena dalam badai pandemi menurut saya kita termasuk dapat blessing in disguise ya. Nggak ini daerah lain. Walaupun ada beberapa kecolongan, saya kira pemerintah kota aja yang kurang becus dan lalai. Tapi sebenarnya sesungguhnya geopolitik kota ini sangat tidak begitu terdampak sejatinya dengan pandemi. Tentu berkah itu juga pada saat yang sama juga punya konsekuensi tanggung jawab. Nah, berkah seperti daerah yang begitu strategis secara geopolitik ini mestinya juga harus kita bisa pakai menjadi amunisi baru untuk menggelar pilkada strategis juga. Walaupun semua daerah nggak bisa melangsungkan itu kelak dengan berbagai tadi tantangan yang kita sudah diskusikan, tapi saya melihat Siantar punya cukup potensi dan perangkat melaksanakan. Jika itu juga terbuka bagi teman-teman KPU, mungkin ada teman-teman, pikiran bisa meminta masukan dari kita para masyarakat ya. Kita kan bersama-sama mendesain ini kita gitu. Dan saya juga berharap tentu nanti dalam rapat kerja berikutnya antara KPU dan pusat, ya usulkan aja mungkin beberapa apa baru gitu, termasuk yang paling penting bagi saya kewenangan perluasan untuk baik KPU daerah untuk lebih bisa diberi kewenangan memetakan, memapping atau mendesain pilkadanya gitu, berangkat dari lokalitas dari daerah yang bisa saja sangat-sangat berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi kita nggak boleh menyerah atau terusuk, ya maju terus masuk karena semakin lama kita menunda pilkada, semakin lama menunda perputaran pergerakan negara dan bangsa, makin akan sulit kita keluar dari cengkraman COVID. Berdamai dengan COVID, saya silakan dan saya pahami instruksi Presiden Joko Widodo lebih ke soal tidak menyerah, tapi ya mempersuasi diri dan mencari kredibilitas baru gitu untuk tetap melanjutkan kehidupan dan kelangsungan perjalanan bangsa dan negara. Untuk Siantar, kita saya ucapkan lewat diskusi ini, mari kita sama-sama berjuang dan selamat berjuang untuk kita semua. Horas. Baik, terima kasih buat closing statement dan bincang-bincang hari ini, Bang. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat yang di luar sana, terkhususnya untuk penyelenggara ya, Kak. Baiklah, meskipun pandemi COVID-19 belum selesai, tetapi kehidupan kita harus tetap berjalan, termasuk kehidupan demokrasi. Pilkada sudah di depan mata, kita harus mempersiapkan diri. Tidak boleh ada yang hanya diam saja. Semua harus ambil bagian bahu-membahu. Martin Luther King berkata, jika Anda tak bisa terbang, maka berlarilah. Jika Anda tak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika Anda tak bisa berjalan, maka merangkaklah. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan, bagaimanapun juga teruslah bergerak. Saya Lestari Simanjuntak, kabar Lestari mohon undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih untuk seluruh narasumber kami. Sampai jumpa di season selanjutnya. Terima kasih.
Universitas HKBP Nomensen merupakan salah satu universitas swasta terkemuka di Kota Siantar. Saya Catherine Merika Panjaitan, mahasiswi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya memilih Universitas HKBP Nomensen karena Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar adalah universitas yang terbaik sekota Pematang Siantar. Nama saya Lusinaga dan alasan saya kuliah di sini karena tempatnya nyaman dan menyenangkan, membuat saya semangat kuliah.